There's another universe. Please make some noise. Give me a Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andita Syafadila dengan NIM M2302077, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih cara menginput data ke dalam aplikasi SPSS dengan mudah, praktis, dan terpercaya. Selain untuk kita belajar bersama-sama, ini juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas dari Bapak dosen Dr. Ahmad Mutakin SKM MKes. Untuk selengkapnya, mari saja kita langsung masuk ke videonya. Check it out! Jadi, apa saja sih yang kita butuhkan untuk menginput data ke dalam aplikasi SPSS? Yang pertama adalah paket data. Yang kedua, laptop. Nah, pastikan laptop yang kalian gunakan di dalamnya ini sudah terinstall aplikasi SPSS. Nah, jadi soal saya itu merupakan kasus final BIOS 7 kasus 3, di mana sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar SGOT atau unit Karmen per 100 ml dengan kolesterol HDL miligram per 100 ml. Untuk itu diambil sampel sebesar 30 secara random. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Nah, di tabel-tabel inilah nanti yang akan kita kerjakan menggunakan uji hipotesis yang tepat menggunakan aplikasi SPSS. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan bersama. Pertama-tama, kalau kita telah membuka aplikasi SPSS ini tuh, kita paling pertama itu tekan dulu variabel view untuk memasukkan judul dari tabel yang akan kita kerja. Nah, di sini saya tuh akan mengerjakan SGOT. Jadi yang paling pertama di sini saya masukkan dulu SGOT dan kita enter untuk masuk ke tabel sebelahnya itu, di mana di sini saya mengerjakan HDL. Lalu setelah kita pencet judulnya, setelah kita ketik judulnya, kita langsung masuk ke data view untuk mengisi data-data. Misalkan dari data SGOT-nya itu berapa, 30 di kolom soal saya ini ada 30 data tentang SGOT-nya dan ada juga 30 data tentang HDL-nya. Jadi ketika kita telah masuk ke data view-nya, langsung saja kita masukkan di SGOT. Yang sampel pertama itu ada 5,7, terus langsung saja kita enter. Kita masuk lagi ke data yang SGOT yang keduanya itu ada 11,3, kita enter. Yang ketiga ada 13,5, kita enter, dan begitu seterusnya. Kita mengikuti saja dari soal, kita masukkan data dari soal yang telah ada. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah 13,5 dan selanjutnya adalah 15,1. Begitu seterusnya kita isi. Kalau sudah kita isi 30 data ke bawah tentang SGOT-nya, kita masuk ke sampel yang kedua yang tentang kadar HDL. Kita isi dari nomor 1. Di sini kadar HDL saya itu yang nomor 1 ada 25,0, kita isi. Yang kedua ada 41,2, kita isi. Yang ketiga adalah 42,3, kita isi, dan begitu seterusnya. Kita ulangi bagaimana cara kita mengisi SGOT, kita ulangi juga begitu di sampel yang kedua yaitu HDL. Nah, kalau data dari SGOT dan HDL itu sudah terisi, langsung saja kita ikuti tutorial dari buku. Nah, pada buku itu saya disuruh mengetik analis. Jadi di sini kita langsung, setelah kita masukkan datanya, kita pilih analis. Nah, di analis ini kita pilih lagi correlate. Di correlate ini kita pilih bivariate. Lalu setelah muncul gambar seperti ini, SGOT-nya ini kita pindahkan ke variabel di sebelahnya, ke variabel yang di sebelahnya dengan pencet ini. Nah, HDL-nya juga kita pencet, terus kita ketikin lagi. Nah, setelah SGOT dan HDL-nya itu pindah ke variabel yang di sebelah, pada correlation coefficient itu kita pencet Spearman, lalu kita pilih matikan centang di person,
lalu kita pilih OK. Setelah itu hasilnya akan muncul. Sudah sangat amat singkat, sederhana, dan sangat mudah dipahami, serta sangat membantu bagaimana kita cara menyelesaikan data ini menggunakan aplikasi SPSS ini. Jadi berdasarkan output pada tabel correlation ini menjelaskan bahwa diperoleh nilai koefisien korelasi Spearman atau Spearman's RHO sebesar 0,84, RS sama dengan 0,884 dengan nilai signifikansi P sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Karena nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 atau H0 itu ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara kadar SGOT dan kadar HDL. Itu adalah kesimpulan dari tabel output yang saya kerjakan di aplikasi SPSS. Itu saja, sekian dari saya, Andika Syafadila dengan NIM M23020077. Semoga video singkat saya tentang penjelasan penggunaan SPSS dengan soal-soal saya itu bisa membantu kita semua dan dapat menambah pengetahuan bagaimana cara menggunakan SPSS yang sangat praktis, simple, dan terpercaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian untuk tugas-tugas berikutnya. Bye-bye.